Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Baru-baru ini Mahfud MD menggemparkan persosmedan Indonesia. Bagaimana tidak? Kalau sudah turun tangan atau sudah turun gunung Profesor Mahfud MD ini, berarti suasana sudah genting gitu. Suasana sudah genting general gitu. Jadi Mahfud MD ini ternyata secara tidak terduga mendukung perlawanan daripada Rhoma Irama dan Kiai Haji Imaduddin. Profesor Mahfud MD mengatakan dengan terang-terangan bahwa walaupun para habaib di Indonesia itu keturunan Nabi, kalau salah ya salah aja gitu. Kita tidak mau bela gitu. Kalau mereka ada seorang Habib ya kita hargai gitu. Kalau akhlaknya baik kita hargai. Tapi kalau misalnya akhlaknya tidak baik, bagaimana mungkin kita menghargai kan? Ya tetap kita harus protes gitu. Jadi intinya Pak Mahfud MD ini mendukung perlawanan daripada Kang Rhoma Irama dalam polemik nasab ini. Sebenarnya yang bahas masalah perhabiban ini sudah banyak ya. Video sebelumnya juga saya sudah banyak membahas tentang polemik nasab Habib di Indonesia ini. Tapi saya melihat ya dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan mencoba membahas habaib ini atau masalah polemik nasab ini dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang mana itu? Dari sudut pandang psikologi masyarakat kita. Saya melihat ya ada perubahan yang sangat signifikan daripada psikologi masyarakat kita. Kenapa saya melihat ini banyak perubahan besar-besaran gitu? Karena gini guys, dalam sejarahnya orang Indonesia itu tidak pernah yang namanya membantah atau melawan arus gitu apa yang dikatakan oleh Habib di Indonesia. Karena dari dulu kita itu sangat menyembah yang namanya Habib gitu. Apapun yang dikatakan Habib itu kita turutin. Apapun yang mereka mau katakan A, kita tetap A. Mereka mengatakan B, kita tetap B. Jadi kita ngikutin terus. Tapi saya melihat akhir-akhirnya, apakah ini karena gencarnya media sosial di Indonesia? Saya tidak tahu. Yang pasti saya melihat psikologi masyarakat Indonesia sudah jauh berkembang gitu, sudah jauh berubah. Orang Indonesia sudah berani mempertanyakan kebenaran-kebenaran. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Habib Rizik gitu, Habib Bahar ini atau Habib Jafar ini akan melakukan tes DNA atau tidak? Apakah mereka berani atau tidak? Sementara orang Indonesia sudah mau nantikan mereka tes DNA. Nah, yang paling yang paling mengherankan lagi ya, banyak yang mengklaim sejarah gitu, sejarah bahwa habaib di Indonesia itu ada yang pahlawan gitu, Iman Bonjol pahlawan gitu, keturunan habaib gitu, Diponegoro keturunan habaib gitu, Wali Songo dan lain sebagainya. Padahal kalau kita cek sejarah ya, kita cek data gitu. Jadi saya tidak asal mengatakan. Kalau kita cek data yang mengatakan bahwa Belanda mendatangkan habaib ke Indonesia itu sebenarnya tujuannya bukan menyebarkan agama, akan tetapi ia menyebarkan agama juga, akan tetapi inti atau misi yang paling utama itu adalah melemahkan perlawanan pribumi. Jadi Belanda menurunkan habaib dari Yaman itu tujuannya apa? Untuk melemahkan perjuangan pribumi saat itu, karena gencar-gencarnya pribumi melawan Belanda saat itu, sehingga diturunkanlah para habaib dari Timur Tengah. Jadi kenapa Belanda menurunkan habaib ke Indonesia? Apa hubungannya perlawanan Belanda dengan perlawanan pribumi terhadap Belanda dengan menurunkan habaib di Indonesia? Tujuannya adalah untuk melemahkan melalui ideologi. Sekali lagi saya katakan ideologi agama lebih tepatnya. Jadi dalam prinsip Belanda, pemerintahan Belanda berpikir bahwa bagaimana cara melemahkan perlawanan orang Indonesia ini. Mereka tahu kelemahan Indonesia, mereka tahu bahwa Indonesia itu adalah orang yang agamis gitu, orang yang religius. Jadi kalau ada salah satu tertentu seperti habaib gitu mengatakan jangan melawan Belanda, cukup kita ini saja, berdoa saja kepada Tuhan, jangan melawan Belanda. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita harus nurut gitu, Nah yang jadi pertanyaan adalah, kan Indonesia kan merdeka. Mungkinkah kita merdeka kalau habaib mengatakan jangan melawan Belanda? Gini guys, ini ya di video sebelumnya saya juga sangat sering mengatakan bahwa
kemerdekaan Indonesia itu tidak boleh dilihat hanya dari satu versi, harus dilihat dari berbagai versi, dari versi Belanda, dari versi Amerika, dari versi Jepang gitu, dari versi kita juga gitu ada gitu. Tapi kadang kita lihat kan dari versi kita. Bukan berarti saya melemahkan, bukan berarti saya meniadakan perlawanan pahlawan kita ya, bukan berarti seperti itu ya. Akan tetapi yang jadi pertanyaan yang susah dijawab oleh orang Indonesia adalah apakah Indonesia bisa merdeka kalau Jepang tidak dibombardir oleh Amerika? Coba yang nonton video ini, bukan berarti saya melemahkan pahlawan kita ya. Kita harus jujur gitu, jujuran aja gitu. Apakah Indonesia bisa merdeka kalau Jepang tidak tunduk kepada Amerika? Berarti kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya banyak faktor itu karena Jepang dibombardir oleh Amerika. Jadi itu sebenarnya yang paling berpengaruh gitu. Kenapa Indonesia merdeka? Jadi klaim-klaim sepihak gitu, seperti ada makam-makam palsu gitu, seperti ya banyak lah gitu. Para habaib-habaib di Indonesia gitu. Secara tidak langsung ya kita itu dibodoh-bodohi gitu. Tapi tidak semua ya, tidak semua habaib seperti itu. Ada juga yang baik gitu. Nggak semuanya ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Tapi ada juga yang melakukan ya hal-hal pembodohan seperti itulah. Itulah makanya saya katakan di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa ada perubahan Indonesia. Saya melihat ada perubahan Indonesia, ada perubahan yang signifikan gitu. Secara psikologi kita itu lebih baik gitu. Kita lebih maju pemikirannya gitu. Kita sudah berani mempertanyakan. Kita sudah berani mempertanyakan kebenaran gitu. Kita sudah berani mengatakan yang sejujurnya gitu. Kita sudah berani melihat kebenaran yang sebenarnya. Ini mungkin karena faktor daripada informasi yang derasnya di era media sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol itu adalah keturunan habaib atau Wali Songo itu keturunan habaib dan lain sebagainya. Padahal sebelum habaib datang ke Indonesia, para habaib datang ke Indonesia, Wali Songo sudah ada gitu. Sudah ada guys, sebelum mereka datang ke Indonesia itu Wali Songo sudah ada gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, klaim-klaim sepihak itu, dibuktikan saja dengan pembuktian arsip sejarah gitu. Jangan cuma mengklaim sepihak gitu, mengklaim membodoh-bodohi masyarakat itu, membodoh-bodohi umat gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi saya salut dengan masyarakat Indonesia sudah mempertanyakan kebenaran gitu, mempertanyakan sebenarnya nasab Nabi ini sebenarnya sejujurnya apa sih gitu. Jadi sudah berani mempertanyakan seperti ini adalah kemajuan. Dan bagi sahabat misalnya nih, mungkin yang nonton video ini benci terhadap Kiai Imaduddin misalnya, benci terhadap Rhoma Irama, Pak Mahmud MD gitu, janganlah seperti itu. Tetaplah kebenaran yang kita utarakan, apapun itu. Jangan kita hanya karena embel-embel agama gitu, jadi kita klaim sepihak gitu, kita condong ke sepihak gitu. Nggak boleh seperti itu. Kejujuran tetap harus ditegakkan. Oke? Sekian dan terima kasih video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.